Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bani Adam Aliksan, mahasiswa Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 047935927 dari Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mengerjakan sebuah tugas, yaitu tugas dari mata kuliah STSI 4209, yaitu pemrograman berbasis web, di mana saya diminta membuat sebuah video penjelasan sebuah web, yang mana web ini merupakan web aplikasi Sita, yaitu web untuk dashboard bahan ajar atau pengiriman bahan ajar yang diminta oleh dosen. Pada tugas kali ini ada 4 soal ya, yaitu soal pertama, yang satu adalah soal halaman login, kedua soal dashboard menu, ketiga soal dashboard menu untuk nomor delivery order buku bahan ajar, terus yang keempat informasi stok bahan ajar. Nah, ini untuk struktur dalam pemfolderan aplikasi webnya. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan webnya. Pada layar ini saya sudah membuat sebuah web sederhana, yaitu web aplikasi Sita, yang mana langsung saja masuk ke soal yang nomor 1. Nah, pada soal nomor 1, yaitu pada halaman login.html, yaitu pada halaman login ini harus memiliki input email dan password, tombol login, terus jika salah itu memunculkan pop-up alert yang berisi bahwa email dan password itu salah, kemudian ada tombol lupa password dan daftar. Kalau dipencet nanti memunculkan pop-up alert juga berupa box ya. Nah, di sini saya juga akan menampilkan struktur dari webnya, aplikasinya, yang dimana ini sudah sangat mirip dengan apa yang diminta oleh dosen, yaitu pada folder Sita praktik memiliki 3 folder lagi, yaitu folder CSS, folder IMG, dan folder JS, dan masing-masing memiliki di folder CSS ada file style.css, terus di folder IMG ada beberapa image yang nanti, beberapa gambar yang nanti akan jadi bahan pembuatan web. Ini foto cover depan masing-masing bahan ajar ya. Terus pada folder JS ada 2 file, yaitu data.js dan script.js. Kemudian di dalam folder Sita praktik ada file HTML, ada 4 jumlahnya, yaitu index.html, dashboard HTML, dan stock dan tracking HTML. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Pada index.html ini struktur utamanya saya menggunakan HTML5 seperti biasa. Terus di sini ada header, yaitu headernya ya. Terus di header ada H1 seperti tulisannya sama, aplikasi bahan ajar Sita. Kemudian ada main, ya, terus ada section, ada H2 di sini masuk dashboard Sita, sama seperti di sini ada. Terus ada formnya menggunakan form. Terus ada inputnya, di sini ada inputnya ya, input email sama. Kemudian ada form lagi untuk input password, dan terus di sini ada buton login, terus buton lupa password, dan buton berpunya akun atau daftar. Nah, di sini seperti yang diminta di tugas, di sini ada input email. Misal kita contoh masukkan email yang salah dulu, misalnya emailnya salah, terus passwordnya salah, maka akan memunculkan pop-up alert, yaitu password atau email yang saya masukkan salah. Nah, kemudian untuk tombol lupa password, nah, di sini ketika dipencet akan memunculkan pop-up alert, yaitu fitur dalam pengembangan. Kemudian sama di yang belum punya akun atau daftar, ini juga memunculkan pop-up alert, yaitu fitur dalam pengembangan juga. Kemudian ini untuk CSS-nya. Untuk CSS-nya kurang lebih seperti ini, sangat sama seperti apa yang di web aplikasi yang sudah jadinya. Kemudian ketika kita masuk ke aplikasinya, ke dashboardnya, saya di sini masuk menggunakan admin saja, yaitu datanya ada di data.js.
admin UT. Masuk menggunakan admin UT. Dari sini bahwa untuk soal nomor 1 sudah berjalan, yaitu ketika login maka si webnya akan berubah ke dashboard.html. Kemudian saya akan menunjukkan logika pemrograman di JavaScript ya. Untuk soal nomor 1 ini logika pemrograman index.html, sama seperti yang tadi, yaitu memiliki function untuk login. Terus ketika kita login sudah masuk, maka dia akan masuk ke dashboard.html. Kemudian ada logika juga, cek data penggunanya, apakah pengguna atau datanya itu sama seperti yang ada di data.js. Kemudian kalau misalnya sama, maka ini akan masuk ke dashboard.html ya, langsung diarahkan ke dashboard.html. Tapi kalau misalnya salah atau si ID email atau passwordnya salah, maka dia akan memunculkan alert, yaitu email atau password yang dimasukkan salah, sama yang seperti tadi. Terus ada logika boxnya juga, function boxnya yang ketika nanti dipencet itu akan memunculkan alert di tadi index.html atau form login yang tadi. Kemudian kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini diharuskan yang mana di dalamnya itu ada menu utama terdiri atas tombol navigasi, yaitu info bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, monitoring proses DO bahan ajar, rekap bahan ajar, dan history transaksi bahan ajar. Kemudian tampilkan getting berdasarkan waktu local time pagi, siang, sore. Nah, pada dashboard.html di sini saya sudah mengimplementasikan semua yang diminta oleh dosen tadi, yaitu ada informasi bahan ajar, kemudian ada tracking pengiriman, kemudian ada monitoring proses DO yang masih dalam tahap pengembangan juga, terus ada rekap bahan ajar dan history transaksi yang masih dalam tahap pengembangan. Terus saya akan masuk ke file HTML-nya dashboard.html. Nah, di sini sudah sama juga, saya menggunakan HTML5. Di sini ada header, ada H1 juga, dashboard aplikasi sitanya, kemudian ada navigasinya seperti yang tadi di webnya. Benar ya, di sini ada dashboard, informasi bahan ajar, tracking pengiriman, dan masing-masing sudah ada linknya, udah ada sangkut pautnya dengan tab-tab yang lain. Terus untuk tab yang setelahnya ini masih dalam tahap pengembangan, sama saja. Terus di sini ada juga main H2, greetingnya selamat pagi, sama di sini. Kemudian ada selamat datang di sistem Vista, silakan pilih menu di atas untuk memulai, sama ya, di sini sudah ada implementasinya. Kemudian di dashboard.html saya juga akan menjelaskan script.js-nya, yang mana di sini nih, halaman dashboard.html sama saja, dia memiliki functionnya, function greeting, kemudian ada penjelasan jamnya, name date-nya, terus ucapan, terus ada misalnya setiap keterangan per jamnya, maka ini akan sesuai ya. Kalau misalnya di bawah jam 11 itu maka akan jam selamat pagi ratingnya. Terus kalau misalnya di bawah jam 15 maka juga selamat pagi. Terus ketika jamnya itu kurang dari jam 18 selamat sore. Terus kalau misalnya nggak dari semua ini, maka dia akan mengucapkan selamat malam. Nah, selamat siang, karena ini udah jam 11 ya, sama ya. Kemudian ada sama seperti metode username-nya seperti biasa implementasinya. Kemudian sepertinya yang di soal nomor 2 sudah ya. Terus soal nomor 3 yaitu dashboard menu HTML yang versi nomor delivery order. Nah, di sini berarti kita masuk ke trackingnya, tracking bahan ajar. Berarti tracking di sini. Tracking dulu. Nah, ya betul, kita masuk ke trackingnya. Yang mana soalnya tracking itu ketika dicari atau ditekan, dia akan menampilkan nama mahasiswa, terus status pengiriman, dapat dispesifikasikan proses berwarna atau tabel, kemudian detail ekspedisi, jasa kirim, jenis paket, total pembayarannya. Nah, misalnya
kita akan men-tracking di webnya nih. Ini sudah ada ya datanya, kita akan men-tracking salah satu bahan ajar milik mahasiswa. Di sini dalam data.js ada data trackingnya. Misalnya kita contoh, kita akan men-tracking data punya Rina Wulandari. Kita ambil ininya, ID-nya atau kodenya, nomor BO, terus kita cari. Nah, maka di sini ketika dipencet cari akan memunculkan hasil pencarian untuk DO punya Rina Wulandari. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, ini sama baik di sisi JavaScript juga sama. Dalam perjalanan ekspedisinya JNE, tanggalnya sekian, jenis paketnya sekian, harganya sekian, dan ini sudah ada detail perjalanan paket. Terus untuk scriptingnya atau JavaScriptnya di tracking bahan ajar, di sini sudah ada. Paling bawah nih halaman tracking. Nah, di sini ada beberapa function yang saya tambahkan, yaitu tracking form, terus tracking resultnya, ada function submitnya untuk mencari nama DO-nya. Nah, di sini ada logikanya juga. Ketika datanya ada gitu atau si trackingnya itu bisa ditemukan, maka akan memunculkan tab tambahan di bawahnya, yaitu di sini implementasi JavaScript DOM-nya ya, atau DOM-nya. Jadi sama seperti di sini. Hasil pencariannya sama ya di JavaScript DOM, bentuknya seperti ini. Jadi JavaScript DOM ini dimana kita akan membuat sebuah HTML di dalam JavaScript. Jadi digabung gitu loh antara HTML dan JavaScriptnya. Ini sama seperti yang di sini. Soal nomor 2, soal nomor 3 maksudnya sama, sudah dijelaskan oleh saya. Nah, kalau misalnya ternyata nomor DO-nya tidak sama gitu, maka else-nya atau tidak benarnya itu akan menampilkan result errornya gitu, atau delivery DO-nya tidak ditemukan. Kemudian untuk soal nomor 3, yaitu informasi stok bahan ajar atau stok HTML menampilkan dummy data.js di variabel konstanta bahan ajar. Nah, ini sudah sama ya di informasi bahan ajar juga sudah tersedia gitu. Dan ini untuk HTML-nya, stok bahan ajarnya di sini seperti ini, sama seperti yang di webnya. Terus ada juga scriptnya, stok bahan ajar, halaman stok. Nah, ini sama, ini ada function-functionnya, yaitu pengambilan data get element BID, terus ada functionnya itu load stok datanya. Di sini saya menggunakan JavaScript DOM, gabungan antara HTML dan JavaScript. Nah, di sini ada fungsi juga untuk menambahkan data simulasi, yaitu diambil dari data formnya ya, seperti yang tadi. Nah, kurang lebih seperti itu 4 soal yang harus saya jelaskan. Sepertinya saya hanya bisa menyampaikan ini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.